Bagaimana teladan keberanian Paulus dapat menginspirasi Anda dalam melayani Tuhan? Hari Kamis yang diberkati, saudara-saudari, inilah renungan kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Mari kita merenungkan bacaan pertama kali ini dan melihat bagaimana Paulus setelah pertobatannya menghadapi tantangan dalam mewartakan kebangkitan dan firman Tuhan. Dahulu ia adalah seorang penganiaya, tetapi sekarang Paulus telah menjadi seorang percaya. Dan justru orang-orang Yahudi yang menganiaya dia. Seorang komandan yang ingin mengetahui lebih jauh tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Paulus, mengirim Paulus untuk menghadap mahkamah agama, para imam kepala, kaum Saduki, dan kaum Farisi. Dan Paulus berdiri di hadapan orang-orang yang berkuasa itu. Bagaimana dia menghadapi mereka? Pertama, ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Farisi. Seorang yang percaya pada kebangkitan Yesus dan pada kenyataan adanya malaikat dan roh. Maka orang-orang Farisi yang memiliki keyakinan yang sama membelah Paulus melawan kaum Saduki yang tidak percaya akan hal itu. Tidak ada kesalahan pada orang ini, kata orang-orang Farisi. Lalu timbullah perdebatan besar di antara mereka. Sehingga komandan itu membawa Paulus pergi sebelum ia dicabik-cabik oleh mereka. Paulus sebenarnya bisa saja sangat takut menghadapi orang-orang berkuasa itu. Namun ia berdiri dengan berani. Sambil berpegang pada kebenaran tentang kebangkitan. Ia sungguh milik Kristus. Tabahkan hatimu, kata Yesus kepada Paulus malam sebelumnya. Dan Paulus melakukannya. Situasi itu juga menunjukkan kebijaksanaan Paulus. Ia menggunakan kedekatannya dengan kaum Farisi untuk keuntungannya, dan dengan demikian mengarahkan pembicaraan pada harapan akan kebangkitan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya soal percaya dengan berani, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan kepekaan rohani. Tuhan dapat menuntun kita untuk berbicara dan bertindak dengan bijaksana, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan. Demikian juga dalam pelayanan kita kepada Tuhan, akan ada saat-saat penindasan, pergumulan, kelelahan, dan kekecewaan yang berusaha menghalangi kita menyelesaikan tugas kita. Karena itu, kita mengingat bagaimana Tuhan berbicara kepada Paulus, seolah-olah ia juga berbicara kepada kita. Tabahkan hatimu, aku menyertaimu. Namun setelah itu Yesus juga berkata kepadanya bahwa sebagaimana ia telah memberi kesaksian tentangnya di Yerusalem, demikian juga ia akan memberi kesaksian di Roma. Sangat baik bila kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai kita dalam pergumulan kecil maupun besar dalam hidup kita. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh bersama kita. Ketika kita berhasil melewatinya, campur tangan Tuhan tidak berhenti di sana, tetapi mempersiapkan kita menghadapi pergumulan lainnya, di mana Tuhan sekali lagi dapat menunjukkan kuasa-Nya. Apakah Anda pernah mengingat suatu saat ketika karena doa dan kesetiaan Anda, Tuhan secara ajaib menyelamatkan Anda dari suatu keadaan sulit yang hampir menghancurkan Anda? Mukjizat-mukjizat di masa lalu bukanlah akhir dari panggilan kita. Tuhan masih dapat melakukannya lagi bagi kita. Tuhan telah melihat apa yang telah kita lakukan, dan sekarang Ia mempercayakan lebih banyak hal kepada kita.
Tuhan berkata kepada Paulus bahwa sebagaimana ia telah memberi kesaksian di Yerusalem, demikian juga ia akan memberi kesaksian di Roma. Artinya, misinya belum selesai dan harus terus menjangkau orang dan tempat lain. Sekarang Tuhan juga ingin kita menjadi saksinya di tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Dan itulah tugas kita. Misi Tuhan terus berjalan bahkan di tengah pencobaan. Ia mengundang kita untuk tetap setia dimanapun kita berada. Percaya kepada Tuhan membawa kita selangkah demi selangkah. Dari satu mukjizat ke mukjizat berikutnya. Karya luar biasa Tuhan dalam hidup kita perlu dibagikan dalam pertemuan dan kebersamaan. Karena itulah makanan rohani yang penting, agar mereka yang sedang bergumul dengan ketakutan dan kesulitan dalam pelayanan dapat memperoleh kekuatan dari kesetiaan kita dan kesetiaan Tuhan. Kekuatan yang sama untuk mengatasi tantangan. Berbagi pengalaman berarti menguatkan mereka bahwa Tuhan terus bekerja dalam diri kita dan dapat melakukan hal-hal besar seperti yang telah Ia janjikan bagi kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau memanggilku untuk melayani, sebagaimana Engkau menyertai Paulus. Aku sekarang juga mengandalkan kehadiran-Mu yang penuh kuasa dalam pelayananku. Berilah aku keberanian menghadapi pergumulanku, karena Engkaulah Tuhan dalam pelayananku. Berilah aku hikmat untuk memahami bagaimana aku harus melayani-Mu. Berilah aku kerendahan hati untuk bergantung pada kekuatan-Mu, dan bukan pada kekuatanku sendiri. Sekarang aku berpegang pada kebijaksanaan-Mu, percaya bahwa pergumulan memang ada, tetapi di dalamnya selalu ada kesempatan bagi-Mu untuk kembali melakukan mukjizat dalam hidup dan pelayananku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.